musibah bagi seseorang yang mati bukan karena matinya, tapi musibah bagi orang yang mati karena dia akan meninggalkan semua hartanya yang dia cari dengan waktu yang begitu panjang, yang dia cari dengan lelah yang begitu banyak, dengan dia cari dengan penuh kehinaan. Tapi kita dalam nikmat seperti raja yang punya segalanya. Siapa yang sadar atau siapa yang mengetahui hal itu? Orang yang sakit. Orang-orang yang sakit di rumah sakit melihat orang yang sehat. Wah, enak ya jadi dia ya, ya Allah, kepinginnya seperti dia, walaupun anak bayar 1 M, anak kepingin sehat seperti dia. Wah, dia enak ya seperti raja, itu nikmatnya. Bisa jalan kemana-mana. Wah, dia Masya Allah bisa melihat kemana-mana. Wah, 1 kaki aja Allah Subhanahu Wa Taala kasih ujian sehingga dia tidak bisa berjalan dengan sempurna. Dia akan berangan-angan, bercita-cita, ya Allah, kepingin seperti teman anak. 2 kaki semuanya normal, 2 kaki nggak ada yang pincang, 2 kaki semuanya digunakan dengan enak, bisa main bola, anak nggak bisa main bola. Ya. Kepingin, ya Allah, walaupun bayar seberapa. Kita dalam nikmat yang sangat banyak, yang nikmat itu diidam-idamkan oleh orang yang sakit. Tapi kita lupa mensyukurinya. Kita lupa sama Allah SWT. Sebagaimana yang pernah kita ceritakan, orang yang tua nggak bisa kencing, mengeluarkan kencing 1 tetes susah payah, teriak-teriak kesakitan, dibawa ke dokter, kemudian dikasih sama dokter obat yang mungkin karena itu ada batu di dalamnya, dokter kasih obat untuk menghancurkan batu tersebut. Dan berhasil. Harusnya operasi, tapi berhasil tanpa operasi. Maka begitu berhasil bisa mengeluarkan kencing dengan mudah, dengan lancar, oh, teriak semuanya, takbir semua anak-anaknya, alhamdulillah, pergi ke dokter dan mereka mengatakan, alhamdulillah dokter, terima kasih dokter, terima kasih. Dikasih uang masing-masing, ngasih hadiah, anak kasih hadiah, ini kasih hadiah. Abahnya nangis mengeluarkan air mata. Kenapa kok nangis? Begitu gembiranya, begitu terima kasihnya Anda semuanya kepada dokter tersebut. Hanya sekali Anda dibantu oleh dokter tersebut bisa kencing dengan lancar. Padahal Anda bertahun-tahun dibantu oleh Allah, tapi Anda nggak pernah syukur sama Allah seperti itu. Syukurnya kita kepada Allah ketika kencing gimana? Seperti mereka cuma bantu 1 kali. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika keluar dari kamar mandi habis qada'il hajat, beliau memegang perutnya, ya laha min ni'mah law arafan nas qadraha. Coba manusia tahu kadar nikmat, hakikat nikmat yang Allah berikan kepadanya ketika qada'il hajat, mereka pasti akan bersyukur dengan syukur yang sesungguhnya. Sampai-sampai di antara mereka keluar dari qada'il hajat, sujud syukur sama Allah. Ya Allah, andai kata nggak bisa mengeluarkan kotoran, tidak bisa mengeluarkan air seninya, gimana rasa sakit perutnya, bagaimana rasa sakit kemaluannya, harus pakai selang kalau mengeluarkannya. Nah, itu orang yang sadar. Seperti Sayyidina Ali sadar, ya laha min iman, alangkah mahalnya nikmat tersebut. Tapi orang banyak yang lalai. Banyak orang yang menganggapnya itu hal biasa, keluar masuk kamar mandi, keluar masuk, nggak dianggap nikmat sama Allah. Padahal kalau dia 1 tetes suruh bayar 1 juta, akan dia bayar 1 juta, 10 juta akan dia bayar 10, mungkin 100 juta akan, bagaimana sakitnya dia, dan selalu akan sakit kalau dia nggak sehat. Tapi dia nggak perlu bayar setiap keluar mandi, masuk keluar mandi setiap hari berapa kali, nggak perlu bayar sama Allah. Allah kasih dengan gratis. Tapi Allah meminta sama hambanya syukur sama aku. Anishkurli, syukur sama aku. La in syakartum la azidannakum. Apalagi yang kurang dari Allah. Sampai Allah mengatakan, ayo syukur sama aku. Syukur sama aku. Kalau nanti syukur, anak tambah nikmatnya, anak tambah. Mana ditambah sama Allah. Tapi kita nggak mau syukur. Kita masih menganggap itu hal biasa. Sampai-sampai kalau kita keluar dari kamar mandi, habis qada'il hajat, kita disunahkan baca doa apa? Hufranak, hufranak, hufranak. Apa arti hufranak? Ya Allah, as'aluka hufranak. Aku minta taubat ya Allah, minta ampunan ya Allah. Kenapa kita dianjurkan? Apa hubungannya qada'il hajat hufranak?
Itulah tadi. Karena manusia itu banyak dosa sama Allah. Manusia lalai dengan nikmat yang Allah berikan kepada manusia di saat qadail hajat. Karena nggak syukur, nggak menghargai, nggak menganggap itu nikmat yang besar, sehingga sampai-sampai dianjurkan kita keluar dari kamar mandi minta ampun sama Allah karena kita nggak bersyukur sesyukur-syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun ya Allah, anak nggak bisa syukur, nggak bisa mensyukuri nikmat yang sudah Engkau berikan di dalam kamar mandi itu. Nah, ini mengambil pelajaran, berenung hal-hal yang seperti ini membuat kita bersyukur kepada Allah. Merenungkan hal yang lain, ini satu contoh, merenungkan nikmat Allah, merenungkan dunia dan keadaan dunia. Orang cari dunia tiap hari, pagi keluar rumah sampai malam baru balik, dengan menghinakan dirinya, dengan berkeringat, dengan kehujanan, dengan ini, dan sudah dikumpulkan hasil daripada cari uangnya, cari duitnya. Sudah mulai banyak, belum menikmati, sudah Allah cabut ajalnya. Tinggal dia yang dihisap, dan yang menikmati hartanya orang lain, bukan dia. Tapi yang dihisap di hari kiamat, dia sendiri. Makanya yang musibah kulal musibah, bukan orang mati. Orang yang mati itu bukan musibah kulal musibah. Tapi yang musibah bagi seseorang yang mati, bukan karena matinya. Tapi musibah bagi orang yang mati, karena dia akan meninggalkan semua hartanya yang dia cari dengan waktu yang begitu panjang, yang dia cari dengan lelah yang begitu banyak, dengan dia cari dengan penuh kehinaan, tapi ujung-ujungnya dia nggak menikmatinya dan ditinggalkannya dengan kematian. Itu musibah. Yang musibah juga yang lebih parah daripada itu, sudah dia nggak menikmatinya, tapi semua yang ditinggalkan daripada hartanya, dia yang dihisap, bukan orang lain. Dia sendiri yang dihisap. Dari awal kita hidup di dunia, kita awalnya nggak punya apa-apa. 1% rupiah pun kita nggak punya. Lahir bayi nggak punya apa-apa. Kita akan mati juga dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, keluar dari dunia nggak bawa apa-apa. Tapi nanti di akhirat, semua yang pernah dimilikinya dari awal dia lahir sampai dia mati, semuanya akan dihisap. Artinya apa? Kita ternyata Allah takdirkan kita untuk menjalani kehidupan di dunia, semuanya apa yang kita ambil, kita dapatkan, kita miliki, semua itu akan dihisap di hari kiamat. Jadi cuma untuk dihisap aja. Kita cari uang semenjak kita hidup di dunia, berapa banyak kita dapatkan, ujung-ujungnya semuanya ditinggalkan. Apa yang sudah pernah kita dapatkan semuanya untuk dihisap. Makanya sebagian ulama yang cerdas, ketika mereka diberikan oleh orang kaya uang begitu banyak, ngambil uang. Enggak. Nah, ini enggak mau uang, mana enggak mau dunia. Mana mau fokus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ente gak mau, ente suhud, ente berikan kepada orang lain. Sedekahkan, infakkan. Ya, dengan uang ini ente bisa menolong orang yang butuh pertolongan. Bisa membantu orang yang butuh bantuan. Iya, betul. Tapi kalau uang ini anak terima, berarti 1 dinar, 1 dirham, daripada apa yang anak ambil akan menjadi hisab panjang nanti di hari kiamat. Akan dihisab panjang nanti di hari kiamat. Lebih baik ente kalau mau infakkan. Jangan ente berikan kepada anak untuk menginfakkan. Apalagi untuk dinikmati diri sendiri. Ini orang cerdas. Ya, orang yang cerdas hanya menerima daripada dunia untuk kebutuhannya. Nggak ada cinta kepada dunia. Nggak ada mengidam-ngidamkan dunia. Nggak ada bercita-cita kepingin punya uang yang banyak. Nggak. Itu nggak cerdas. Makanya ketika ditanya Imam Syafi'i oleh seseorang, wahai Imam, aku ini bernazar dengan hartaku untuk aku berikan orang yang paling cerdas. Maka aku berikan kepada siapa?
Orang yang paling cerdas sudah nazar, aku berikan kepada orang yang paling cerdas. Tanya Imam Syafi'i, berikan kepada orang yang zuhud daripada dunia. Itu cerdas berarti. Innalillahi ibadan futona taraku dunya wa khaful fitana. Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hamba yang cerdas-cerdas. Futona, cerdas-cerdas. Kenapa mereka dianggap cerdas? Taraku dunya wa khaful fitana. Mereka meninggalkan dunia, kemewahan dunia, wa khaful fitana, dan mereka kata khawatir dengan fitnah dunia tersebut. Khawatir dengan fitnah daripada dunia. Berapa banyak orang karena dunia bermusuhan, ya, saling dendam, saling ya membenci, bahkan mungkin antara kakak dengan adiknya sendiri, saudara kandung sendiri, bahkan dengan orang tuanya sendiri, naudzubillah. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, dan lain sebagainya, apalagi dengan tetangga. Begitu banyak mereka berselisih, mereka ribut, mereka bermusuhan, mereka saling membenci karena urusan dunia. Itu fitnah dunia. Nah, dunia ra'su kulli khati'ah, katanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Dunia adalah sumber daripada kesalahan-kesalahan.